Silakan, mungkin ada lagi yang mau bertanya, Mr. Muhammad. Pak Muhammad, silakan. Ini bukan Pak Solihin ya, Pak Solihin Muhammad juga toh. Ini ada Pak Muhammad satu lagi, silakan. Pak Muhammad Tarmisi. Muhammad Tarmisi. Bapak Muhammad Tarmisi. Oke. Bunda. Ya, Mang, silakan, Mang. Oke, saya ingin sedikit bertanya sedikit kepada Pak Ridwan ya. Karena beberapa waktu lalu saya sempat upload juga pembahasan soal Konspindo, dan seperti yang disampaikan Pak Asrin, nggak usah dipublik terlalu ya, tapi udah saya kontrol, dan ada yang sampai berkomentar Pak Ridwan, katanya Kortim nggak kenal GCP. Nah, ini saya ingin mendengar dari Pak Ridwan, bagaimana menurut Pak Ridwan tanggapannya dengan istilah Kortim nggak kenal GCP, katanya seperti itu. Ya, tadi sudah saya singgung bahwa banyak mereka yang semacam menggunakan dalil bahwa GCP tidak tertuang di dalam white paper. Ya, ini mereka, saya anggap mereka tidak pernah memahami konteks kata-kata atau kalimat intrinsik yang di dalam dituangkan oleh Kortim. Untuk nilai GCV ataupun kalimat GCV sendiri, Global Consensus Value, itu memang tidak ada di dalam white paper. Tapi bahwasannya nilai koin P ditentukan oleh member. Ini acuannya. Kalau member ini tidak menyuarakan nilai, kira-kira Kortim bisa tidak menentukan nilai yang bakal diketok oleh Kortim untuk menentukan nilai koin P itu sendiri? Mustahil. Iya kan? Karena tidak ada yang menyuarakan. Kalaupun ada yang menyuarakan, mungkin bervariatif. Ada yang mengajukan $1, ada yang 10, ada 100, ada 1000, ada sekian, ada sekian. Jumlah yang terbanyak yang nanti akan menjadi acuan Kortim menentukan nilai value dari koin P. Ini yang harus difahamkan. Ini yang harus difahami. Jadi jangan bego-bego, jangan membegokkan orang dengan kata-kata GCV tidak tertuang di dalam white paper ataupun roadmap. Yang memang tidak ada, sampai kalian bolak-balik kertas kalian di dalamnya tidak tertuang itu. Namun kata kuncinya adalah bahwa nilai koin P ditentukan oleh komunitas, oleh pionir. Ini menjadi acuan utamanya yang di stabilo besar itu di sini. Kalaupun sekarang muncul, tadi sudah saya sampaikan, sekarang muncul nilainya itu di 314159, tadi sudah disampaikan oleh Mr. siapa tadi yang menyampaikan itu, Bunda Noni? Yanse. Ya, Mr. Yanse. Bapak Ibu, para hadirin pendengar sekalian yang saya hormati, menurut pendapat saya bahwa semoga kita sebagai pionir tak perlu kecewa soal harga nilai koin P di bursa saat ini. Karena harga koin P di bursa itu baru bersifat harga eksternal. Sementara nilai harga internal, yaitu GCV 314.159 US dollar, masih dalam proses pengembangan. Saya pribadi telah ikut pemungutan suara atau polling melalui ruangan khusus bahwa Global Consensus Value
atau GCV 314.159 US dollar, menang suara 97%, yang abstain 3%. Pada waktu itu bertepatan dengan International Conference PAI di Toronto. Thank you very much. Ya, thank you. Wah, luar biasa. Thank you, Mr. Janse Maramis. Itu sudah dimuat di dalam konferensi di Toronto. Kemenangan suara terbanyak sampai 97% dimenangkan oleh suara yang mendominasi catatan di dalam blockchain. Jadi bukan hanya sekedar permintaan suara, voice note, ataupun kampanye dengan spanduk, tidak. Kortim berdasarkan data. Data itu tidak bisa dimanipulasi, data tidak bisa ditambah, tidak bisa dihapus, dan tidak bisa dirubah. Di mana data itu adanya? Di blockchain. Ketika para pionir-pionir, terutama juga termasuk kita-kita yang di Indonesia ini, melalui Bunda Noni, himbauan dari para ambasador yang lainnya di negara-negara lain, menghimbau supaya melakukan transaksi dengan barter produk meskipun nilainya produk itu hitungan 10.000 perak, 100.000 perak, tapi bukan nilai dari rupiahnya yang menjadi acuan. Nilai konversi value-nya ketika membayar dengan 0,000 sekian itu mengacu kepada konversi GCV. Itu tercatat di dalam blockchain. Jadi begitu Bapak ya. Kalau ada yang menanyakan kepada Bapak lagi mengenai Kortim tidak pernah menuangkan di dalam white paper-nya bahwa GCV itu tertulis, memang tidak ada. Kamu sampai kapanpun tidak akan menemukan kata-kata kalimat itu. Tapi acuannya ini, bahwa nilai itu ditentukan oleh komunitas, ditentukan oleh pionir. Kebetulan Miss Doris dengan rekan-rekan yang lain, ambasador, terus berkampanye, tidak hanya dengan slogan, tidak hanya dengan surat-surat, tidak hanya dengan buku-buku, tapi praktek langsung di negara mereka masing-masing untuk melakukan transaksi barter yang itu menjadi catatan masuk ke dalam blockchain. Begitu penjelasan singkatnya dari saya. Mudah-mudahan dipahami ya. Silakan Bunda Noni. Baik, terima kasih Bang Ridwan atas penyampaiannya. Ya, saya juga pernah menyampaikan ya ke banyak lah ya yang berkomentar miring atau jigag dan sebagainya seperti itu. Padahal itu Pikortim yang menyampaikan, Dr. Nicholas Kokalis gitu loh, yang menyampaikan secara langsung bahwasanya PAI bernilai sebagaimana yang pioner berikan nilainya. Itu Dr. Nicholas Kokalis, saya katakan di situ. Nah, kalau nggak percaya sama Dr. Nicholas Kokalis, mau percaya sama siapa? Sampai saya ngomong gitu Pak. Tapi ya sudahlah, tidak apa-apa. Saya hanya ingin mendapatkan jawaban dari Pak Ridwan saja. Terima kasih Pak atas jawabannya. Ya, tambahan sedikit. Sampai sekarang dan sampai kapanpun, ketika nanti nilai itu belum muncul di di ekosistem, bahkan ketika sudah muncul di ekosistem pun masih akan ada orang-orang yang nyinyir, yang mereka masih menyuarakan, wah itu palsu, wah itu nggak mungkin, wah itu sama macamnya. Mereka seolah-olah mengacunya kepada bursa. Padahal mereka merasa iri, mereka ingin menghendaki koin B itu ada di tangan mereka. Karena mereka merasa gengsi, mereka sudah terlambat untuk bergabung di Kortim BP Network dan yang lain-lainnya. Ya udah, PPWK itu terutama yang menyuarakan itu. Ya, sekarang lagi dia sudah tidak pernah muncul lagi untuk broadcast-nya dia di YouTube. Seperti itu, Bapak. Silakan. Oke. Terima kasih Pak Ridwan. Kembali ke Miss Bill.
atau Bunda Noni?